Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laili Kurniawati. Kemarin kan kita sudah berencana untuk hari ini untuk observasi pembelajaran di kelas. Kira-kira nanti tujuan apa yang ingin Bu Laili capai dari pembelajaran yang hari ini akan Ibu lakukan? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu tentang pesan pokok Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tujuannya setelah pembelajaran selesai nanti anak-anak bisa menjelaskan pesan-pesan apa yang terkandung dalam Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Kemudian selanjutnya anak juga bisa menyimpulkan setelah menjelaskan apa saja, kemudian menyimpulkan pesan-pesan pokok dalam Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Nah, tujuan selanjutnya sebenarnya anak itu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam pesan pokok Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ada perintah membaca. Sebenarnya anak itu bisa membaca, merutinkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa membaca itu adalah sangat penting dalam kehidupan agar dia apalagi membaca Al-Quran ya, bertambah pahalanya. Oh, terima kasih. Wah, sangat bagus sekali Bu. Tujuannya ke anak, semoga nanti anak bisa menyerap ilmu dengan baik dan anak-anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Kemudian kira-kira menurut panjenengan dari anak-anak yang nanti akan dengan ajarkan itu pengembangan itu yang ingin dicapai itu apa Bu untuk ke anak? Sebenarnya ke implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu yang paling penting. Ketika anak belajar hanya belajar di dalam kelas, itu hanya menerima materi, tidak diterapkan dalam sehari-hari, itu sama aja belum maksimal. Yang paling maksimal itu anak bisa mengamalkan dalam sehari-hari pesan pokoknya dalam kehidupan sehari seperti membaca, dirutinkan, membaca Al-Quran. Kalau dalam pembiasaan pembelajaran agama itu kan setiap sebelum pembelajaran ada pembiasaannya yaitu membaca. Biasanya saya berapa surat, ada sekitar 5 suratan. Tapi kalau misalkan waktunya sudah itu biasanya satu. Yang penting dalam setiap pembelajaran itu pasti membaca. Saya juga mendengar itu Bu, kalau pagi itu kan ada anak-anak membaca Asmaul Husna ya Bu ya. Nah itu saya rutinkan setelah berdoa, anak baca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan membaca surat-surat. Biasanya saya atur kalau pas kelas 1 nanti suratannya pendek 1, 2, 3 itu masih surat yang pendek-pendek juga ada. Nanti kalau kelas 3, kelas 4, 5, 6 itu sudah suratan yang panjang-panjang. Iya. Supaya bisa itu ya Bu, berulang-ulang mungkin ya dibaca lagi di rumah, kemudian anak itu nanti akan dengan sendirinya bisa menyerap dalam hatinya, kemudian diamalkan dalam tingkah laku sehari-hari ya, dengan teman dalam bergaul, kemudian di lingkungan rumah dengan bapak ibunya, ada sopan santunnya itu ya Bu, sangat luar biasa Ibu. Kemudian tadi dalam pembelajarannya yang akan Bu Laili sajikan itu akan strategi apa kira-kira yang akan panjenengan terapkan nanti? Oh iya, insya Allah nanti saya akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama saya akan menayangkan video pembelajaran, yaitu tentunya dengan materi Quran Surat Al-Alaq, lebih tepatnya ke pesan pokoknya. Itu akan saya tayangkan. Kemudian saya akan menggunakan kartu itu kartu yang bentuk isinya Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tetapi masih acak. Itu nanti saya juga akan memberikan tugas di rumah, yaitu menghafalkan Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan beberapa perbedaan, karena anak tidak semuanya sama ya. Jadi ada yang nanti videonya dikirim dengan bentuk rekaman atau video yang flash, atau nanti anak disuruh menulis saja. Nah, kalau suka nulis ya udah nulis aja, yang penting anak itu bisa tahu. Kemudian
juga saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa sebenarnya dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 itu ada pesan yang sangat penting tentunya bagi anak itu, bahwa pesan itu yaitu tentang membaca. Nah, kalau anak membaca, karena ayat 1-5 itu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama disuruh membaca. Iqra ya Muhammad, begitu kata malaikat Jibril. Perintah pertama sekali itu adalah membaca, bahwa membaca adalah perintah yang paling penting untuk mengenal ilmu. Nah, terima kasih Bu Leli atas penjelasannya. Semoga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dapat berlangsung dengan lancar, kemudian anak-anak juga memperhatikan dengan baik. Tidak lupa mungkin kita sebagai guru itu memfasilitasi kebutuhan anak sesuai dengan profil belajarnya ya Bu Leli ya. Jadi ada anak yang audio visual sudah difasilitasi, kemudian yang yang kinestetik juga difasilitasi, kemudian yang auditori juga difasilitasi. Semoga nanti menjadi kedepannya anak-anak lebih bersemangat. Terima kasih Bu Leli. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Abadas Wulandari. Di sini saya CGP Angkatan 10 yang akan melakukan observasi dalam pembelajaran Ibu Laili di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya siapa? Ya, disiapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya anak-anak seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai kita membaca surat pendek. Nah, nanti kita akan membaca surat Al-Fatihah saja ya. Hitungan ketika mulai wahid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak jangan membaca surat Al-Fatihah tadi. Semoga pembelajaran agama hari ini akan berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Anak-anak hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Anak-anak hari ini sudah siap belajar atau belum? Siap. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6. 4. Nah, berarti tadi pagi salat subuh apa tidak? Salat subuh, alhamdulillah. Coba yang tadi pagi salat subuh, cung. 1, 2, 3, 4. Masya Allah, yang salat subuh jadi anak soleh-soleh. Yang belum salat subuh, insya Allah besok harus salat subuh. Siap apa tidak anak-anak? Siap.
menjelaskan apa sih itu surat pesan pokoknya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pesan pokoknya apa. Kemudian kalian juga bisa menyimpulkan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak, sebelum ke pembelajaran kita baca bersama dulu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti setelah kita baca, guru akan tayangkan pesan-pesan pokoknya, ya? Kita baca bersama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hitungan ketiga mulai. Wahid, isnan, salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada berapa ayat surat Al-Alaq? Sebelum nanti kita ke pesan pokoknya, kita ekspresi dulu, nyanyi dulu di Al-Quran, di sana Al-Quran. Ya, bisa ya? Terus sambil bertepuk tangan biar semangat. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la
Selamat siang, Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu, tadi sudah menyelesaikan tugas pembelajarannya di kelas juga sudah sangat baik sekali dan anak-anak juga antusias, kemudian media yang digunakan juga sudah bervariasi ya Bu ya, saya lihat tadi. Coba Bu, dari hasil pembelajaran kita, pembelajaran Ibu yang sudah dilaksanakan, mungkin ada sesuatu yang bisa kita refleksikan bersama-sama ya Bu ya. Kalau misalkan menurut Ibu tadi pembelajaran di kelas itu bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak itu merasa bersemangat, ya, dan senang sekali mendapat pembelajaran dengan melihat video pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, jadi anak itu lebih cepat untuk menangkap materi pembelajaran. Oh iya. Kira-kira ya Bu ya, tadi dalam pembelajarannya itu anak-anak ada tantangan nggak kira-kira dalam pembelajaran tadi yang sudah dilakukan? Ya ada, karena ada anak yang suka bergerak. Jadi ada anak itu ketika bisa anteng gitu ya? yang lain menyimak itu dia suka bergerak. Jadi anak Kritikan lah kalau Jawanya itu ya Bu ya. Jadi ketika yang lain itu malah dia sibuk sendiri. Ya. Nah itu efeknya anak tersebut kurang dapat memahami dengan ketika yang lain memahami, dia tidak bisa memahami dengan penuhnya sepenuhnya. Jadi ketika ditanyakan anak tersebut tidak bisa menjawab. Oh begitu ya. Yang lain menulis, dia tidak mau menulis, malah melakukan saja. Nah itu tantangan saya sebagai guru. Sebenarnya saya harus lebih memperhatikan mungkin ya. Oh iya. Kita harus memperhatikan anaknya pada berpikir sendiri gitu. Iya. Selain itu mungkin ada lagi Bu yang tantangan yang lainnya gitu. Tantangan yang lainnya kalau anak hanya mendengarkan video mendengarkan dari tampilan video, anak itu kurang bisa memahami sendiri. Mungkin karena anak itu tipikalnya audio visual kinestetik. Jadi kalau profil belajarnya ya Bu ya. Jadi mungkin harus lebih bervariasi. Iya. Tapi kelihatannya tadi juga sudah lebih bervariasi. Mungkin memang kita kan tahu dengan ini ya Bu ya, anak itu mempunyai keunikannya masing-masing, mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi insya Allah tugas kita sangat mulia ini, kita menghantarkan anak ke cita-citanya sesuai dengan yang semangat, kita selalu bersemangat mengantarkan anak ke cita-citanya yang sesuai dengan yang diinginkan. Insya Allah dapat terlaksana Ibu. Kemudian selain itu pasti ada hal-hal menarik Ibu yang dapat diambil dari pembelajaran tadi. Kira-kira apa menurut Ibu ya? Tindak lanjutnya Hal yang menarik. Hal yang menarik dari pembelajaran mungkin anak-anaknya atau situasinya atau pembelajarannya gitu. Tadi pembelajarannya yang menarik itu anak itu bersemangat menonton videonya. Terlihat anak itu antusias sekali ya Bu ya. Antusias sekali dalam menyimak video pembelajaran yang tadi sudah ditayangkan. Iya, saya juga tadi sempat melihat ada anak yang sampai tidak berkedip gitu loh Bu melihatnya gitu ya. Insya Allah nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Tugas kita hanya mengiringi langkahnya agar cita-citanya dan tujuan orang tuanya, dari doa orang tuanya itu dapat dikabulkan sama Allah ya Bu ya. Kemudian Bu, setelah tadi Ibu melakukan, menurut saya ya, tadi itu sudah sangat luar biasa. Anak sudah ada yang berani mempresentasikan, itu sudah luar biasa. Kemudian membaca, itu tadi tidak mudah loh Bu untuk anak-anak yang awam. Kalau anak-anak tidak ngaji, tidak dibiasakan membaca, itu
pasti dia nggak akan istilahnya grogi atau takut untuk maju ke depan. Tapi tadi saya lihat anak-anak sudah sangat antusias ya Bu, maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya berupa centang, kemudian ada yang disilang gitu ya Bu ya. Kemudian lagi anak itu ada yang menghafal ke depan, itu sangat luar biasa bagi saya. Kemudian mungkin ada yang Ibu inginkan untuk rencana ke depannya gitu loh. Apa mungkin akan membuat sebuah tindak lanjut apa atau bagaimana menurutnya Ibu? Ya, saya berencana akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Iya, Tentunya dengan beberapa metode seperti kita menyesuaikan profil belajarnya anak. Seperti ketika anak yang visual dengan menonton video pembelajaran lewat HP. Lewat HP bisa ya. Kemudian auditori ketika anak suka mendengarkan, ya kita dengarkan mereka itu rekaman berupa materi yang tadi seperti yang tadi sudah pelajari, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan penjelasannya kita rekam di situ. Kemudian ketika anak itu sukanya yang gerak-gerak kinestetik, nah anak itu kita berikan tugas menghafal. Nah, tugasnya hafal, kemudian memperhatikan bacaannya yang benar itu seperti apa. Bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan tajwidnya yang benar tentunya. Sangat luar biasa ini memang. Insya Allah semoga bisa, karena kita rencana dulu. Rencanakan ke depannya. Niat baik insya Allah ada jalan Bu. Ya, saya yakin bahwa apapun yang kita lakukan hari ini dan ke depannya tidak lepas dari selain kita selain kita sebagai guru kita mengantarkan anak ke gerbang cita-citanya, tetapi kita memberikan kepada anak siraman rohani ataupun untuk mendampingi bahwa segala usaha yang kita lakukan, segala apapun yang kita kerjakan didampingi dengan pembelajaran agama, didasari dengan motivasi yang kuat, dengan agama yang bagus, insya Allah akan menjadikan anak mempunyai pegangan yang kuat gitu, punya pegangan yang kuat untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin. Insya Allah ilmu yang kita berikan kepada anak memberkahkan jalan kita dan keluarga kita menjadi lebih baik Ibu. Tentunya anak-anak juga yang kita berikan itu akan menjadi anak-anak yang selalu kita doakan soleh dan solehahnya serta keberhasilannya untuk di dunia dan akhirat, beserta nanti menjadi anak yang soleh dan soleha untuk keluarganya. Terima kasih kepada Bu Leli, sangat luar biasa hari ini. Saya merasa sangat beruntung dapat mendampingi Ibu dalam melakukan pembelajaran. Saya juga nanti akan banyak belajar bagaimana saya harus lebih bersyukur dan memotivasi diri saya untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik buat anak didik kita. Kemudian Ibu, saya terima kasih sekali doa kita yang banyak, usaha kita yang lebih maksimal, memberkahkan jalan kita ke arah yang lebih baik, dan anak-anak itu memang mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai cita-cita masing-masing, dan anak itu insya Allah nanti akan menjadi anak-anak dan manusia yang hebat yang kita akan doakan. Kemudian kita usahakan berikan ilmu yang semaksimal mungkin, kita dampingi anak-anak dengan doa kita yang tidak pernah putus. Insya Allah anak-anak itu akan memberkahkan jalan kita dan memudahkan jalan kita semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggates Wulandari. Saya mengajar di SD Negeri 1 Kabegelah, Kabupaten Kebumen. Saya CGP Angkatan 10. Di sini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan guru
PAI kemarin, yaitu Ibu Laili Kurniawati. dan di sini saya didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bapak Aris Martin. ya. Terima kasih, akan saya lanjutkan percakapan dengan Ibu Laili. Selamat pagi Ibu Laili. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat semua. Baiklah Bu Laili, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kemarin kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu waktu di dalam kelas, yaitu tujuannya dari percakapan ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu Laili terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin sudah berlangsung? Baik, Masya Allah, saya sangat senang sekali ya, anak-anaknya luar biasa sekali ya. Saya bisa belajar dengan baik di kelas, jadi sehingga proses pembelajarannya itu di kelas itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin saya sudah mendampingi pemerintah. Bisakah Ibu menceritakan kembali area mana yang ingin Ibu kembangkan waktu main dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas? Baik, kalau tahapan langkah-langkah pertama pembelajaran di kelas yaitu membuat perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang pertama itu yang saya lakukan itu ke student center, yaitu student center daripada teacher center, maksudnya anaknya yang fokus pada anak daripada guru. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau aspek pengetahuan, itu tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kemarin kan saya mengajarkan al-alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tujuannya itu siswa dapat menyambungkan pesan-pesannya, pesan-pesan pokok Quran surat al-alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian siswa itu juga bisa menjelaskan apa sih pesan-pesan al-alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian di area pengembangannya yang saya harapkan itu nanti anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari pesan-pesan pokok yang terkandung dalam surat al-alaq ayat 1 sampai 5. Seperti anak itu bisa lebih terbiasa membaca buku, membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, itu apa namanya pengembangannya yaitu lebih ke student center ya Bu ya. Kemudian juga area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan yang sudah Ibu sisipkan kemarin. Kira-kira ya Bu ya, sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan? Terus apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ya Bu? Kalau di dalam kelas itu masih ada beberapa kekurangan dalam pembelajarannya, karena anaknya mungkin super aktif, tidak ada yang kurang memperhatikan belajar, jadi tujuan tersebut mungkin belum bisa tercapai dengan sempurna. Iya, karena memang anak punya keunikan ya Bu ya. Baik Bu, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa saja kekurangan ataupun mungkin dalam proses kemarin itu melakukan kendala-kendala ya Bu ya, kendala-kendala dalam proses pembelajaran waktu di kelas. Kekurangannya seperti yang tadi itu, seperti anak itu pasif, artinya itu kurang bisa terlibat dalam
berkolaborasi bersama teman-teman adik kurang aktif lah. Kemudian kekurangan dalam area pengembangan, anak mungkin itu tidak terbiasa membaca buku. Jadi untuk pengembangan yang literasinya sesuai dengan pesan pokok Al-Quran Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu anak mungkin masih susah untuk membaca buku, sering membaca buku. Baiklah Bu, jadi kekurangan atau yang Ibu rasakan kemarin pada saat pembelajaran itu adanya siswa yang masih kurang aktif, kemudian Kurang terbiasa. karena kurang terbiasa, jadi untuk berkolaborasi bekerja sama itu kurang ya Bu ya. Kemungkinan ya masih ada saling mengandalkan temannya gitulah ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu itu kenapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya, dan kemudian anak tersebut kurang adanya kolaborasi atau kerjasama dengan temannya itu supaya dia mau bergabung atau berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik, kira-kira bagaimana ya Bu ya? Mungkin mungkin yang pertama itu mereka mungkin belum terbiasa ya dengan kegiatan yang saya berikan ini. Terus mereka itu terbiasa dengan tugas individu saja tanpa misalkan tugas kelompok. Jadi itu mereka mungkin dalam berkelompok ada saja teman yang mengerjakan tugas, bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Dan ada yang kedua, saya itu mungkin kurang lebih menguasai kelas, jadi anak ada yang bermain sendiri sehingga siswa itu merasa mereka itu tidak kurang diperhatikan. Ya mungkin karena sebetulnya ya bukan itu ya Bu, bukan kurang menguasai kelas, kemungkinan hanya anak tersebut itu waktu kita baru ke kelompok mana anak itu mencari itu ya Bu ya, tapi itu wajar karena memang dunia anak itu memang dunia bermain ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian dua faktor tersebut yang mungkin adanya sifat pasif, kemudian dalam berkelompok itu belum terlalu maksimal untuk berkolaborasi ya Bu ya, sehingga ketika anak-anak itu dihadapkan pada suatu kerja kelompok, kembali lagi anak-anak itu memang dunianya bermain ya Bu ya, jadi kurang adanya fokus, mungkin nanti bisa untuk ada rencana kelanjutannya dari Ibu. Kalau menurut Ibu ya, kira-kira rencana yang akan panjenengan lakukan untuk kedepannya itu supaya anak tersebut dalam kerja kelompok, kemudian dari pembelajaran itu bisa lebih fokus, itu apa ya Bu? Baik, rencana kedepannya saya ingin menerapkan pembelajaran yang diferensiasi, tapi dengan menerapkan 3 aspek, yaitu kayak belajar auditori, visual, dan dan ini harus dicampur dengan strategi yang belajar lain, strategi yang menyenangkan dan berbeda, yaitu strategi yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga anak itu bisa bersikap aktif dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin ada cara-cara trik lain Bu, kecuali hal tersebut, karena anak tersebut itu kan kurang fokus, itu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus ke anak? Biasanya kalau untuk mengembangkan fokus ke anak itu saya sebaiknya jadi anak itu biar cair suasananya, anak lebih fokus ke pembelajarannya. Beberapa menit anak sudah fokus. Oh iya. Kemungkinan mungkin memang hal tersebut memang kita juga selain jadi guru juga anak belajar dari anak ya Bu ya. Kemudian saya terima kasih sekali Bu, alhamdulillah saya kedepannya melihat rencana Ibu, semoga untuk kedepannya untuk beberapa waktu yang akan datang, kira-kira ada target nggak Ibu mau menjalankan itu dalam waktu berapa lama gitu, mungkin yang Ibu rencanakan gitu ya, supaya hal ini bisa tercapai gitu. Mungkin kalau waktu dan tempatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah saya akan melakukan secepatnya agar proses pembelajaran itu bisa
lebih baik lagi. Oh iya, baiklah Ibu, terima kasih. Saya tunggu kabar baik dan perkembangannya ke anak bagaimana. Nanti kita tidak bisa sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya yang sudah diberikan kepada saya, juga tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, sehingga anak lebih terfasilitasi dalam pembelajarannya, dan kita dalam menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan, saya bercakap-cakap atau Ibu Dewi sudah mengeluarkan apa yang berbeda. Selamat Pak Gambar Ibu Dewi yang hari ini melaksanakan namanya adalah percakapan pasca observasi berbasis coaching dengan model Tirta. Tadi pertama Gambar sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksinya dari mau ngapain saja, terus ada tanggung jawab kapan mau dilaksanakan. Ya tapi dari waktunya belum spesifik ya, hanya waktu terdekat, mestinya mungkin bisa langsung spesifik, misalnya 2 minggu atau 1 bulan ini kayak gitu. Kemudian Bu Ambar juga perlu mengkonfirmasi mungkin dari butuh bantuan dan siapa yang bisa membantu, dan sepertinya tadi belum disampaikan. Seperti koreksi dari saya untuk semakin meningkatkan dalam Bu Ambar bersama rekan senior di sekolah ini untuk saling mengobservasi, untuk saling meningkatkan kompetensi rekan kita dengan cara observasi pembelajaran berbasis coaching yang diawali dengan pra-observasi, kemudian tahapan observasi di kelas, lalu adalah pasca observasi seperti sekarang ini, dan rencana pengembangan diri dari rekan yang diobservasi. Kita sebagai rekan bisa selalu saling mendukung dan mensupport agar pembelajaran siswa kita semakin maksimal. Kemudian gambar-gambar dari saya selaku pendamping praktik gambar CGD angkatan 10 ini, semoga gambar semakin sukses dan dapat lolos CGD dengan predikat yang terbaik. Terima kasih Bapak atas bimbingan dan dukungan serta ilmu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih pada Bu Dewi sudah memberikan dukungan dalam segala hal, juga kolaborasi yang sangat baik. Adapun pada Bapak PP ataupun Bu Dewi apa kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf. Terima kasih. Observasi hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Nanti ulangi tadi yang penutup bukan observasi pasca. Ulangi nanti langsung begitu. Ya pasca observasi. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan